Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Edewa Yugide Swadirate dengan NIM 19120111026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode Sugestopedia. Untuk selanjutnya, langsung saja saya memaparkan materinya. Yang pertama ada hakikat metode Sugestopedia. Sugestopedia adalah salah satu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli pendidikan, psikiatri, dan juga ahli fisika berkebangsaan Bulgaria yang bernama Georgi Lozanov. Sugestopedia merupakan seperangkat rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang dimasukkan oleh Lozanov sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai telaah bersistem terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak rasional atau tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh manusia. Metode ini mencoba untuk memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang tidak rasional tersebut serta mengalihkan dalam mengarahkan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Yang kedua, ada dasar-dasar falsafah Sugestopedia. Ada 3 dasar falsafah Sugestopedia. Yang pertama ada asumsi. Asumsi sendiri ada 3 yang melandasi lahirnya metode Sugestopedia. Yang pertama, belajar itu melibatkan fungsi-fungsi sadar dan bawah sadar manusia. Yang kedua, pelajar mampu belajar lebih cepat daripada jika digunakan metode lainnya. Dan yang ketiga, proses belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor, dan juga faktor tersebut terdapat strategi-strategi yang dianjurkan. Yang kedua, ada sarana. Sarana pula ada 3 jenis yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran dengan metode Sugestopedia. Yang pertama ada sarana psikologis, yaitu alat-alat yang dapat dipakai untuk memanfaatkan stimulus emosional yang mencakup segala sesuatu yang muncul di sekeliling lingkaran kesadaran siswa atau manusia. Yang kedua, sarana artistik. Sesuai dengan namanya, sarana artistik berkaitan dengan keindahan yang dapat diperlihatkan oleh guru. Yang ketiga, ada sarana pedagogis. Dibandingkan dengan kelas-kelas yang non-Sugestopedia, kelas-kelas Sugestopedia tidaklah jauh berbeda dalam hal sarana pedagogis. Hanya saja, pada kelas Sugestopedia, salah satu sarana pedagogis yang penting adalah hakikat global dari dialog-dialog yang dijadikan bahan pelajaran itu sendiri. Dasar falsafah yang ketiga ada prinsip-prinsip Sugestopedia. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan jika akan menerapkan metode ini. Yang pertama ada prinsip keceriaan dan kemudahan. Pada prinsip ini, siswa hendaknya diarahkan bahkan diajak menikmati segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang kedua, prinsip kesatuan, kesadaran, dan ketidaksadaran. Hal ini menjadi kriteria yang menuntut guru menggunakan berbagai sarana-sarana nyata yang disadari oleh siswa untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi pusat perhatian siswa. Dan yang ketiga, ada prinsip interaksi sugestif. Dalam hal ini perlu diperlihatkan seberapa utuh kekuatan-kekuatan cadangan sang pembelajar. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan metode Sugestopedia di kelas. Yang pertama ada persantaian awal. Pada tahap ini, usaha-usaha yang membuat suasana santai dan tenang diciptakan. Tahap ini meliputi 2 jenis latihan, yaitu latihan fisik dan latihan mental. Yang kedua ada tinjauan lisan atau oral review section. Tahap ini mirip dengan apersepsi yang dilakukan oleh guru di kelas-kelas biasa. Kegiatan ini berupa tinjauan kembali terhadap bahan yang pernah diberikan atau dipelajari. Yang ketiga ada tahap konser. Pada tahap ini, bahan yang baru sudah disajikan melalui dialog-dialog dalam konteksnya. Salah satu ciri utama pengajaran bahasa dengan metode ini adalah menggunakan dialog-dialog atau wacana dalam menyampaikan bahannya. Konser ini ada 2 jenis, yaitu konser aktif dan konser pasif. Konser aktif mendahului konser pasif. Pada konser aktif, siswa melakukan kegiatan berupa mendengarkan musik lembut pada saat guru membacakan baris-baris dialog. Para siswa mengikuti pelajaran dengan melihat
Di buku, teks apa yang dibacakan oleh guru sambil menyimak dialog, siswa mempraktikkan teknik pernapasan yang berirama atau terkontrol dengan lembut. Pada konservasi, para siswa menyimak kembali teks yang diulang dibacakan oleh guru tetapi dengan mata terpejam, sehingga siswa menyerap bahan pelajaran itu dalam tingkat bawah sadarnya. Setelah 2 konser itu, kegiatan dilanjutkan dengan kontemplasi atau semadi. Setelah tahapan konser dilaksanakan, ada satu tahap yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu tahap aktivasi. Pada tahap ini, siswa diajak bermain peran. Dalam bermain peran, diusahakan mengambil dialog-dialog yang lucu sehingga siswa tetap tidak merasa tertekan. Siswa yang tampil pun tidak dipaksa untuk tampil. Bermacam cara dapat dilakukan untuk merealisasikan fase ini. Selanjutnya ada implementasi Sugestopedia di Indonesia. Yang pertama ada persiapan. Pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa berdoa atau diawali dengan doa untuk lebih menambah terpenuhnya. Tahap awal ini, siswa selanjutnya dapat diajak melakukan gerakan fisik ringan tetapi mampu mengendorkan ketegangan fisik dan mental siswa. Yang kedua ada tinjauan lisan. Pada tahap ini, guru membaca intisari pelajaran yang lalu, sedangkan siswanya hanya disuruh mendengarkan saja sambil menikmati musik. Tidak perlu mengajak siswa untuk belajar karena ia akan belajar secara alami tanpa ia sadari. Yang ketiga, ada penyajian bahan baru dan diskusi. Pada tahap ini pun, guru tidak perlu mengajak siswa belajar, tetapi katakan berulang-ulang bahwa kita akan menikmati ketenangan dan ketentraman ini. Yang keempat, ada aktivasi. Pada bagian ini, siswa diajak bermain peran dan membuat lelucon, sehingga ia tidak merasa tertekan dan melakukan kegiatan. Tahap ini dapat diawali bernyanyi-nyanyi bersama atau melakukan permainan lainnya yang menyenangkan. Selanjutnya, ada perkembangan metode Sugestopedia. Metode Sugestopedia yang dikembangkan oleh Giorgio Lozano belakangan ini mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Beberapa model pembelajaran yang mengadopsi filosofi Sugestopedia bermunculan. Yang paling terkenal dalam pembelajaran quantum learning maupun quantum teaching, dan accelerated learning. Selanjutnya, kesimpulan. Metode Sugestopedia sangat memperhatikan segi psikologi siswa, penciptaan suasana yang menarik, tenang, nyaman, dan yang paling penting tidak membuat siswa tertekan. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai metode pembelajaran Sugestopedia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Salam sejahtera bagi kita semua.